akan menyelenggarakan ngobrol gayeng soal TFR dan ASFR untuk mendukung program Bangga Kencana yang terpadu dan tepat sasaran. Namun sebelumnya kita saksikan bersama satu koleksi lagu yang akan dibawakan oleh Mbak Evelyn, PKB Kabupaten Jepara.
salah satu CPKB dari Kabupaten Jepara. Terima kasih sudah memberikan persembahan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita memulai acara ngobrol gayeng soal TFR dan ASFR untuk mendukung program Bangga Kencana yang terpadu dan tepat sasaran. Baik, akan kita panggil 3 narasumber yang akan meramaikan hari ini, hari Kamis 18 Juni 2020 bersama saya Siti Mujarona, seorang PLKB non-PNS dari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara. Baik, yang pertama kita panggil Bapak Miftahul Ma'arif SPMM. Beliau adalah Ketua IPKB Kabupaten Jepara. Selamat datang Pak Arif, monggo. Baik, apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Yang kedua kita panggil Bapak Winardi AMD. Beliau adalah seorang PKB dari Kabupaten Jepara. Monggo Pak Win. Selamat datang di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Jepara. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan kita panggil bersama Bapak Insinyur Tri Yuwono Widyonugroho. Beliau adalah Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2 KB Kabupaten Jepara. Selamat datang Pak Widyo. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak Widyo hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bapak Ibu seluruh yang hari ini sudah stay di live IG IPKB Jawa Tengah. Kita akan berbicara tentang TFR dan ASFR. Apa itu TFR, ASFR? Monggo Pak Widyo bisa diperjelas. Terima kasih Mbak Jaruna dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pemerhati seragamnya IPKB Jawa Tengah. Dapat kami sampaikan bahwa kalau kita berbicara program Bangga Kencana, kalau dulu namanya KKPDK, memang tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Di sana disebutkan bahwa penduduk adalah merupakan sentral dari pembangunan itu sendiri. Dia tidak hanya menjadi objek, jadi subjek, menjadi titik sentral. Tentu harapannya adalah penduduk, kalau kita presentasikan sebagai sebuah keluarga, itu menjadi sebuah keluarga dengan konsep norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Kalau kita berbicara keluarga kecil, ini tentu sangat dekat. Ukuran kuantitatifnya adalah total birth rate yang hari ini coba kita bahas lebih detail ya. TFR ini menjadi sangat penting Mbak Yarona. Jadi obsesi kami terus terang kerja di KB itu mulai tahun 93. Alhamdulillah sampai sekarang masih bersyukur, semoga saya sampai pernah masih ada di KB. TFR ini menjadi sangat penting karena dia menjadi ukuran-ukuran kuantitatif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang dengan masuknya program KB menjadi urusan pemerintah daerah, otomatis kita juga harus mengikuti dinamika yang ada di pemerintah daerah. Setiap tahun RPJMD itu indikatornya salah satunya TFR. Dan selama ini perhitungan TFR itu kita menggunakan hasil yang dikeluarkan dari BPS, baik itu SDKI maupun Susenas. Padahal di RPJMD itu setiap tahun harus ada hitungan total birth sebagai bagian dari indikator kinerja. Kemudian yang selanjutnya, kenapa TFR saya berbicara dulu, kenapa TFR itu menjadi sangat penting ya. Yang ketiga, bahwa kalau kita berbicara laju pertumbuhan penduduk, itu memang ada 4 indikator utama ya, kelahiran, kemudian kematian, kemudian migrasi masuk dan migrasi keluar. Ketika kita berbicara kelahiran, maka itu menjadi sangat dekat dengan program Bangga Kencana. Beda ketika kita berbicara kematian ataupun migrasi, sehingga itu menjadi sangat penting. Ini menjadi obsesi pemerintah Kabupaten Jepara di bawah DP3 AP2 KB Kabupaten Jepara di bawah pimpinan Ibu Ina Nuroniah. Bagaimana kita Kabupaten Jepara itu bisa memiliki TFR yang bisa muncul setiap tahun.
Iya, Pak. Meskipun itu ini proses belajarnya, terus terang proses obsesi itu sudah mulai kita wujudkan di tahun 2020 ini. Jadi di tahun 2020 Ibu Kepala DP 3AP2KP Kabupaten Jepara membentuk sebuah tim ini tim lintas sektor karena kita kepengen teater yang kita hitung meskipun barangkali ini belum bisa menjadi rujukan secara nasional, tetapi di tingkat daerah ini kami berharap ini banyak saran masukan. Jadi saran Ibu pimpinan ada dinas kesehatan masuk di sana karena kalau kita berbicara teater atau rata-rata anak yang dimiliki selama usia reproduksinya itu indikatornya di sana ada persalinan, jumlah persalinan. Kemudian yang kedua ada umur ibu ketika dia bersalin, kemudian ada yang namanya konsultan. Sehingga kita memerlukan dinas kesehatan. Kemudian yang kedua di dalam tim itu juga ada BPS karena kita tahu kalau kita berbicara hitungan-hitungan kependudukan ini sangat dekat dengan BPS. Kemudian yang ketiga di sana ada Disdukcapil Kabupaten Jepara, di mana dia merupakan salah satu sumber data yang representatif menurut kami ya, karena di sana dengan wajib punya KTP, wajib memiliki KK, semua urusan harus pakai NIK, itu otomatis membuat masyarakat memang keinginannya tinggi untuk memiliki KTP dan NIK. Sehingga kalau kita asumsikan ini semua orang atau cakupan data yang ada di Dukcapil itu nilai nilai kualitasnya itu cukup bagus. Itu menunjukkan betapa pentingnya teater ini menjadi mimpi Kabupaten Jepara untuk memiliki teater setiap tahun. Ya, baik, terima kasih Pak Win. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin yang baru saja bergabung, kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan saja bisa bertanya, bisa mengetik langsung di pesan di IG IPKB Jawa Tengah atau bisa WA ataupun telepon di 081 326 748 960 atau di 085 729 662 102. Silakan saja sambil kita ngobrol, sambil kita berdialog, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan kami buka kesempatan untuk Anda yang ada di rumah atau di tempat kerja. Baik, Pak Widyo, kembali tentang TMR dan ASFR. Pastinya tidak lepas dari SDM. Siapa sebenarnya yang mencari data-data ini, Pak? Mungkin bisa dijawab oleh atau sebelum ke Mas Arief, monggo Pak. Memang tadi gue TFR sekaligus menambahkan tentang ASFR. Jadi ketika kita menghitung TFR sebenarnya sudah sekaligus kita bisa menghitung ASFR karena ASFR itu bagian dari total frequency rate. Jadi kenapa ini menjadi sangat penting ukuran-ukuran ini, karena kita tahu bahwa ketika seorang menikah dan hamil di usia muda, otomatis masa reproduksinya itu menjadi sangat lama. Resiko atau kemungkinan memiliki anak yang banyak itu menjadi sangat terbuka. Ketika kita melihat betapa pentingnya ASFR dan TFR, maka kita membangun sebuah sistem bagaimana kita bisa menghitung dari tahun ke tahun. Tadi sudah kita bentuk tim, kemudian tentu kita bisa mengambil data dari berbasis masyarakat. Di sana kita dalam kerangkanya sangat ditentukan oleh kemampuan teman-teman penyuluh. Nanti mungkin Mas Arief bisa menyampaikan betapa pentingnya peran penyuluh di sini. Kemudian setelah data itu diperoleh, maka di Jepara itu ada yang namanya tim tingkat kabupaten. Kemudian kita evaluasi dari berbagai sumber sehingga didapatkan sebuah hasil evaluasi, dan salah satunya termasuk hari ini adalah mencari saran masukan dari seluruh pihak agar apa yang menjadi harapan kita, apa yang sudah kita lakukan itu semakin bagus, bisa menjadi acuan dari program pembangunan, terutama di program Kabinnya. Itu barangkali tambahan sedikit tentang sebuah kalau kita sebut, kita akan membuat sebuah sejarah menghitung TFR sampai ke tingkat kecil, sampai tingkat desa, kecamatan di tahun 2020. Baik, berarti saya sedikit memang agak ini Pak, tadi dengan
tema kita Bangga Kencana yang terpadu dan tepat sasaran. Berarti ini maksudnya ya Pak ya, terpadu dan tepat sasaran. Jadi ketika kita memperoleh angka TFR, ini gambaran mimpi yang coba kita bangun sebelum proses evaluasi itu terjadi ya. Yeah. Ketika kita bisa menghitung TFR suatu wilayah, apalagi kalau sampai tingkat desa, maka kita bisa menghubungkan tentang capaian program KB. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah memiliki efektivitas terhadap keberhasilan program KB. Kalau tidak ada angka-angka kualitatif seperti TFR, pun kita berjalan, kita bekerja, kita bergerak, tetapi bisa saja yang kita lakukan itu belum sesuai, belum segmentasinya belum tepat atau belum tajam misalkan. Itu mungkin banyak. Baik Pak Widyo, terima kasih penjelasannya. Oke. Untuk yang sudah masuk nanti akan kami bacakan. Namun sebelumnya kita ke Bapak Ketua IPKB dulu, Pak Arief. Gimana ini Pak gambaran kondisi di wilayah Jepara berkaitan dengan TFR dan ASFR Pak? Terima kasih Pak Jaruna. Selamat siang kepada semua teman-teman yang sedang menyaksikan Instagram IPKB Jawa Tengah pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Widyo selaku Kepala Bidang Dalduk dan KB DP3 AB2 KB Kabupaten Jepara. Bagaimana pentingnya data untuk agar kita mempunyai tepat sasaran di dalam mengerjakan program Bangga Kencana ke depannya. Untuk itu akan kami sampaikan bahwa kekuatan kita PLKB, penyuluh KB yang ada di Kabupaten Jepara sampai saat ini jumlahnya 44 orang. Kita mempunyai 195 desa dan kelurahan. Jadi rasio penyuluh KB terhadap desa binaan itu antara 4 sampai 5 desa. Dan kita juga dibantu oleh teman-teman PLKB non-PNS yang ada di balai-balai penyuluhan, dan itu nantinya akan sangat berperan sekali dalam memperoleh bagaimana kita dapat memperoleh data untuk penghitungan TFR dan ASFR yang telah menjadi mimpinya Pak Wi tadi. Dan di tim data tingkat kecamatan itu juga kita ada tenaga keamanan yang ikut membantu tim yang ada di tingkat balai atau tingkat kecamatan. Jadi penyuluh KB dan dibantu oleh PLKB non-PNS dan tenaga keamanan itu adalah sebagai tim data yang ada di tingkat kecamatan untuk mengambil data kelahiran yang ada di tenaga kesehatan atau bidan-bidan atau klinik-klinik yang akan kita padukan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi DP3AB2 Kabupaten Jepara sudah bekerja sama MOU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara. Kita bisa mengambil data dari sana yang kita padukan dengan data yang kita ambil dari data kelahiran yang ada di bidan maupun ada di klinik-klinik atau rumah sakit di Kabupaten Jepara. Yang itu akan dikelola oleh tim di tingkat kecamatan. Yang nanti selanjutnya dari tim tingkat kecamatan itu nanti kan ada tim tingkat kabupaten yang kami mengevaluasi sekaligus memfasilitasi data-data yang masuk itu sehingga nanti akan diolah menjadi data sehingga akan ketemu angka-angka TFR dan ASFR di tiap kecamatan bahkan tiap desa atau kelurahan, dan itu akan menjadi patokan kita dalam melakukan kegiatan program Bangga Kencana sehingga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Jadi TFR ini akan menjadi sangat penting sebagai acuan kita untuk melakukan program Bangga Kencana, sehingga nanti teman-teman penyuluh yang ada di balai yang akan nanti di desa-desa dia akan tahu pemetaan wilayahnya masing-masing. Nah, wilayah A TFR-nya sekian, sehingga dia akan lebih mudah membuat rencana tindak lanjut atau prioritas-prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan. Apabila kita tidak punya sasaran itu, bisa jadi nanti tenaga kita terkuras habis
tapi hasilnya tidak bisa optimal atau maksimal karena yang kita kerjakan tidak segmentasi. Kita sekarang sudah punya segmentasi sasaran dengan TFR dan ASFR yang telah dihitung oleh tim data tingkat kabupaten. Nah, itu sumbernya dari teman-teman yang ada di tim tingkat kecamatan atau di balai yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh KB dan juga dibantu oleh teman-teman PLKB dan PNS ditambah dengan tenaga keamanan yang tiap balai sudah ada tenaga keamanannya karena di Jepara semua kecamatan sudah punya balai penyuluhan. Sudah punya balai penyuluhan. Jadi ada 16 kecamatan termasuk Kecamatan Karimun Jawa. Kita sudah punya balai penyuluhan dan sudah tiap balai sudah ada tenaga keamanannya dan tenaga PLKB non PNS-nya. Termasuk moderator kita, host kita hari ini, Jarona, salah satu PLKB non PNS, teladan pertama di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020. Terima kasih Pak Arif. Coba Pak, saya sedikit ingin bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Jepara, tim data ini, apakah ini adalah inovasi dari Kabupaten Jepara sendiri atau memang sudah dilakukan di kabupaten lain, Pak? Kalau untuk kabupaten lain saya kurang tahu, tapi ini adalah selama ini kalau biasanya kan kabupaten itu ngambil data TFR dan SFR itu dari pihak misalnya dari BPS di hasil survei. Dan itu kita tidak bisa menghitung sampai tingkat desa atau kelurahan. Saya ini adalah salah satu inovasi yang saya kira yang brilian atau mimpinya Pak Widyo tadi. Dan itu dayung bersambut dengan IPKB karena IPKB itu sekarang kan kita harus kerja cerdas. Jadi kerja cerdas itu artinya efektif, efisien. Jadi tenaga kita antara output dan inputnya harus seimbang, harus setara. Jadi jangan sampai tenaga kita kuras habis, hasilnya tidak maksimal. Dengan adanya tadi itu kita sudah punya segmentasi sasaran yang ada di desa dan kelurahan, sehingga kita bisa lebih punya target prioritas yang optimal. Jadi antara desa satu dan desa yang lain mungkin karakternya berbeda, dia kondisinya berbeda sehingga perlu penanganan yang berbeda. Jadi prioritas mana yang harus kita dahulukan misalnya di antara satu desa dan desa yang lain. Nah, karena kita sudah punya sasarnya sudah kita segmentasi. Misalnya ini TFR-nya sekian, ini TFR-nya sekian. TFR yang masih tinggi perlu perhatian yang lebih serius dari teman-teman penyuluh lapangan maupun dari teman-teman PLKB dan PNS. Tapi tidak mengesampingkan dari yang TFR-nya sudah rendah. Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan intervensi kegiatan, tetapi mungkin dengan prioritas yang berbeda. Jadi prioritas berbeda. Kadang TFR-nya masih 2,5, tapi ada daerah yang TFR-nya sudah 2,0. Nah, itu kan beda nanti intervensinya teman-teman. Sehingga yang slogan IPKB kita PLKB kerja cerdas akan semakin berhasil dan efektif. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua IPKB Kabupaten Jepara. Apa yang disampaikan sangat menarik, dan tentunya yang disampaikan Pak Widyo dari mulai proses penjelasan apa itu TFR, ASFR, dan kalau kita sudah memiliki data, sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua IPKB. Terus cara penghitungannya, nah ini cara penghitungan TFR dan ASFR sebenarnya seperti apa? Khususnya saya sebagai seorang PLKB non PNS pastinya belum begitu memahami cara penghitungan ini. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Win. Pak Win. Oke, monggo Pak Win. Ini kalau kita sudah memiliki data tadi Pak, tim data sudah memberikan data-data, sudah mengambil dari tingkat bawah, terus sudah ada cara penghitungannya itu sebenarnya seperti apa Pak Win? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Winardi, penyuluh KB
sekarang Kecamatan Karimunjawa. Oh iya. Karena ini tim data ini kan tim online, jadi dimanapun berada tidak ada masalah. Sebelum menyampaikan tentang TFR, saya perlu ini kan ujung dari sebuah proses. Kita perlu sampaikan tentang tim kami, mungkin jadi bisa menjadi rujukan atau bisa juga ada masukan kepada kami sehingga tim ini bisa dicontoh, mungkin juga bisa memberikan, ada yang memberikan masukan pada kami sehingga lebih bagus. Sejak tahun 2015, sejak PK pendataan keluarga 2015, kita sudah membentuk tim untuk pendataan keluarga. Tim itu dulunya bukan tim data sebenarnya, itu tim untuk entry data. Nah itu ketika itu jadi itu hal yang baru. Jadi pendataan keluarga 2015 itu adalah tonggak pertama tim data Kabupaten Jepara. Ketika semuanya dulunya itu berbasis angka-angka, sekarang sudah berbasis by name, by address. Dengan segala permasalahan PK 2015, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Tentu hasil PK kita itu belum tentu sempurna, ya, banyak kesalahan juga. Dari situ tim ini tetap dipertahankan sampai tahun-tahun berikutnya. Di tahun berikutnya kita update data, kita menggunakan tim ini lagi. Dan khususnya ketika PKB ini beralih dari daerah ke pusat, ini akan ada BUKB dan masing-masing balai itu punya anggaran yang cukup dan big data juga bisa dikelola dengan baik, ada internet dan sebagainya. Ini ada beban besar dari tim data ini. Dulunya melakukan kegiatan rutin itu pendataan, update data PDKI tiap tahun dan sebagainya, tapi itu rutin, hanya beberapa bulan sekali. Yang sekarang yang terjadi berbeda sekali. Tim data kita itu di setiap kecamatan ada, jadi tidak hanya, jadi PKB itu kan ada PKB senior, PKB junior. Kalau PKB senior itu lebih banyak pengalamannya, tapi PKB junior mungkin pengalamannya kurang, tapi dari sisi data dan timnya lebih bagus. Jadi ini saling mengisi. Jadi bukannya terus tim datanya lebih superior, enggak. Jadi PKB senior dengan pengalamannya bisa memberi masukan ke kami, dan tim junior ini mahir di data tapi belum tentu punya pengalaman banyak. Tim data ini di kecamatan, setiap kecamatan minimal 2. Ada keamanan, ini terima kasih teman-teman keamanan juga ikut tim kami. Plus PLKB PNS itu pasti karena muda-muda dan saya yakin lebih paham tentang IT. Dan PKB junior itu tuh generasi IT kan itu. Apalagi PKB baru, PKB milenial sekarang. Harapan kita nanti bisa jadi generasi terus ke depan. Ini yang pertama, tim data kita itu fungsinya apa tim data ini? Sebelum sampai TFR itu prosesnya. Pertama, alur data dari lapangan sampai ke OPD itu ketika tidak ada tim data, kita hanya pakai statistik tim, itu angka-angka. Ketika tim data ini muncul, alur data ini seperti ini urat nadi yang langsung menjurus ke pusat. Jadi rekapitulasi dari lapangan masuk ke tim data kecamatan, direkap, terus masuk ke tim data kabupaten, kita feedback ke teman-teman lapangan, juga feedback ke OPD. Di beberapa tahun terakhir, terutama di tahun 2020 atau 2019 itu kita berupaya untuk mengukur kinerja PKB, termasuk saya pribadi. Dulunya pengukuran kinerja itu kalau dari data angka itu beliau Pak Wid kurang berkenan. Beliau sukanya data real, ada pilihan BDS baru itu real gitu. Saya sebagai tim data tingkat kabupaten itu berusaha memenuhi apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Di situ setiap pelayanan KB, misalkan hari ini ada pelayanan KB, nanti sore atau besok sudah masuk ke WA tim data, penuh data. Nanti kita rekap dan kita feedback lagi ke mereka untuk apakah benar rekapitulasi itu benar. Dan ketika itu
terangkum dalam semua kegiatan dalam waktu 1 bulan, itu akan diulasi di awal bulan melalui rapat ini pembinaan di kantor. Memang MKJP itu kan kalau kita bicara TFR, MKJP itu sekian persen penentu TFR. Tapi karena baru bisa mengukur di situ, ya apa adanya. Yang penting itu realita kan itu. Jadi PKB Jepara di tahun 2018-19 itu pengukurannya masih di MKJP. Ya sekarang di tahun 2020 ya ada plus minusnya ya. Plusnya dengan adanya COVID-19 ini tim data lebih banyak aktif daripada kegiatan lapangan. Otomatis kita akan banyak melakukan tim data. Dan sekarang kita berupaya dulunya MKJP kita mengarah ke peserta KPI aktif. Karena MKJP itu hanya berapa persen dari PA kita. Kalau itu menjadi sebuah patokan, belum tentu itu mendukung TFR. Jadi ada MKJP-nya bagus, totalnya hanya 25% mungkin dari total PA. Kalau itu jadi patokan utama, kalau PA yang non MKJP kita lupakan, bisa saja kita itu salah arah. Tujuan utama di TFR, setelah TFR itu ke Jakarta, kita malah babas ke Yogyakarta itu, karena berputar-putar di MKJP saja. Jadi Pak Widyo kemarin di awal tahun 2020 kita harusnya melangkah ke peserta KPI aktif modern. Nah, di sini ketika kita mulai menyiapkan melangkah ke PK, kita harus mempersiapkan tim data ini lebih lancar lagi. Selama ini tim data itu di kecamatan, mereka di kecamatan terus masuk ke tim data kabupaten. Sekarang kita mulai melangkah ke kader. Ya. Kader itu kadernya tingkat desa, tingkat RW, sampai RW. Oh, sampai RW. Dari sekarang sampai RW. Iya. Kita berupaya beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir itu kita mencoba pemahaman kader melalui data online yang kita buat sendiri. Saya itu bilang menyontoh di KPN sebenarnya. KPN ketika minta data itu pakai Google Form. Nah, saya bisa pelajari Google Form karena saya termasuk orang generasi lama ya. Saya belajar beberapa hari, ternyata itu bagus. Saya pakai secara pas lapangan. Saya pengen semua kader PPKPD dan sub PPKPD Jawa Barat melaporkan data dirinya ke lewat Google Form itu. Lewat aplikasi berarti ya Pak? Aplikasi. Itu selain saya pengen punya data, saya punya data. Di data kabupaten itu sumber data. Ketika teman-teman dari kader ini sudah mulai masuk, saya lihat ternyata kader-kader kita itu tidak jadul-jadul amat kan gitu. Ternyata mayoritas mereka bisa mengisi Google Form. Jadi Google Form kan hal yang sederhana, tapi kan beliau kan ada yang senior, ada yang tidak paham IT, tapi aja mungkin pinjam anaknya kan gitu. Sekarang kita mulai melangkah ke kader karena data itu kalau sekolah kecamatan, kasihan teman-teman di data kecamatan. Di kita itu di data itu ada sekitar 1,2 juta data payment by address dari data kita itu direkap oleh kecamatan saja, itu kita itu boros tenaga. Kalau kita melangkah ke kader kita ada 1107 sub PPKPD di Kabupaten Jepara plus 210 PPKPD. Kalau kita bisa berdayakan mereka mengisi 10 saja payment, maka kita akan mendapatkan sekitar 13.000 sampai 14.000 data. Dan mereka ringan hanya 10. Tapi kalau dikerjakan oleh tim data kecamatan yang selama ini kita lakukan, itu kan repot dan apalagi kalau ada anggarannya kan kasihan. Ini menjadi naik korbannya. Gitu. Jadi tahun 2020 ini kita sudah berusaha mulai melangkah ke sub PPKPD tingkat RW. Yang kita coba adalah pertama cobaan tadi data diri itu hanya teknik percobaan, apakah mereka sanggup tidak melakukan ini. Ternyata hasilnya gimana Pak kemarin? Hasilnya ada beberapa kesalahan juga. Itu ternyata aplikasi yang kita buat itu tidak harus bagus, tapi yang penting itu mudah dipahami kader. Kata-katanya juga tak rubah. IUD itu tandanya IUD tak tulis viral. Yang dipahami oleh kader. Tapi kata-kata yang sederhana itu, ketika kata share ke teman-teman PKP ada masalah enggak? Oh ini rada akhir, tak rubah lagi. Kan
apa MOW misalkan, MOW steril. Nah itu mungkin secara resminya itu kurang bagus, tapi itu memang yang dipahami kader itu. Dan ternyata beberapa hal setelah ada percobaan kita akan melangkah ke ini. Kebetulan di bulan ini ada 1 juta sektor. Ada program dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Ini sekarang sebelum ke TFR ya, ini hanya sistem saja kita kembangkan. Jangan sampai kita ngomong TFR, tapi sistem dari bawah ke atas ini tidak lancar, sistem out data. Banyak kabupaten kota mungkin data dari bawah bagus, tapi mentok di kecamatan, tidak terekam dengan baik, akhirnya kabupaten tidak bisa melihat situasi dengan baik. Nah, terus yang selanjutnya seperti yang ini mungkin nanti tentang 1 juta sektor kan dalam proses ini. Ini kita bicara ke TFR dan ASFR. Nah, ini kita menjadi situ. Kemarin di tahun 2020 ini awal Pak Widjo sudah melakukan pelaksanaan kegiatan itu pengambilan data dari bidan, pengambilan data kelahiran di tahun 2019. Bukan 2020, 2019. Untuk melakukan komparasi data. Kita sudah MOU dengan Dukcapil, kita sudah punya server dan bisa unduh data. Data itu kita cross-check-kan. Mungkin ya belum tentu benar ya Pak Widya, tapi kita sudah berupaya. Waktu itu kita dengan adanya COVID itu kita banyak yang di-EVA, sebenarnya mereka fokus ke data semua, kita bisa mengunduh sekitar 1,2 juta data payment. Ketika kita bisa mengunduh data payment, saya juga lapor ke Pak Wid, Pak, apa kita langsung ke pembuatan TFR? Oh silakan Wid, buatnya jangan nanggung-nanggung, 4 tahun sekalian, 16, 17, 18, 19. Karena dengan data itu kita berusaha untuk mengecekkan, entah benar dan salah, belum tahu itu kan, tapi kita akan sudah berupaya. Data ini TFR itu kan komponennya adalah kelahiran di tahun tersebut, dan lahirnya itu dilahirkan oleh ibu di kelompok umur berapa atau dikelompokkan kan itu. Data capil itu ada, data capil ada angka kelahiran 2012 berapa orang ada namanya, ibunya siapa ada lengkap, 16, 17, 18 ada. Terus pembandingnya komparasinya adalah wanita usia subur 15 sampai 49 tahun dengan per kelompok umur namanya bentukan SFR kan itu. Ketika itu sudah kita pilah-pilah, umurnya itu umur di tengah tahun 16 ya, di tengah tahun 16, 17 kan itu. Kita sudah pilah-pilah, kita bisa menghitung TFR. Bahkan di rekapitulasi saya bisa sampai ke tingkat RT tentunya. Cuma permasalahan kan bagi tidak signifikan. Masa TFR 5 karena di RT tersebut ada yang hamil yang melahirkan 5. Padahal itu setelah itu tidak ada yang hamil lagi. Tapi kalau skala desa itu lebih bisa jadi sebuah sudut pandang yang berbeda. Hal yang menarik dari TFR ini yang kita lakukan adalah kita bisa melihat pergerakan penduduk dari tahun ke tahun. Itu pertama. Kedua, ternyata banyak anomali data yang menjadi menarik. Pertama ini, beberapa kecamatan itu capaian KJT-nya dari sebelum saya menjadi PLKB sampai sekarang itu tinggi, bagus ya Pak? Bagus. Dulu waktu belum ada data, kecamatan A bagus. Ketika ada data, kecamatan A bagusnya di mana? Di desa ini, desanya di RW mana? Sampai ke situ kalau di data. Jadi sampai Arif, desa misalkan desa Gedung Cino misalkan. Gedung Cino itu misalkan hebat juga bagus. Ketika belum ada tim data, maka dianggap seluruh Gedung Cino itu bagus. Ketika ada tim data, kita merekap hasil pendataan capaian RKJP, maka bagusnya di RT mana, namanya siapa itu sampai ketemu di situ. Itu bagusnya data. Jadi ketika Gedung Cino bagus, akhirnya Pak Wid intervensinya kegiatannya tidak Gedung Cino, padahal ternyata misalkan hanya di RW 1, RW 2 kosong semua. Itu kan kita jadi salah sasaran kan gitu Mbak. Itu yang jadi menariknya data. Ini kembali ke TFR dan SFR. Ya, kita sudah mulai mencoba menghitung, ternyata ada beberapa hal yang unik. Misalkan
tadi ada kecamatan yang FKJP-nya bagus. Ketika TFR-nya jadi, kita juga kaget, ternyata TFR-nya tinggi. Dan ASFR 15-19 tahunnya tinggi. Itu berarti kita sajalah di situ kan itu. Kan itu. Iya. Mungkin perkiraan saya, kalau kita ngomong FKJP, hanya sekian persen dari PA, kita tahu ke situ, tidak mencermati PA. Apalagi kalau bermain-main PA, akhirnya data itu tidak mendukung TFR. Kalau dulu ada namanya PB tidak mendukung PA. Kalau ke Jepara lain lagi, PA-nya tidak mendukung TFR. Karena kita kalau lebih jauh lagi kan di situ. Karena PKPN itu kalau melihat di BUKD atau yang dari tahun ke tahun itu kan TFR menjadi acuan. Kalau kita tidak tahu TFR masing-masing wilayah kita, ya kita jadi orang yang aneh menurut saya. Makanya Pak Wid berusaha untuk mendapatkan angka itu. Ketika ada satu wilayah seperti tadi, Pak, TFR-nya FKJP-nya bagus, selama ini diambang bagus, ternyata TFR-nya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. ASFR 15-19 tahun dianggap itu banyak karena faktor nakal remaja dan sebagainya, itu tinggi. Itu misalnya di mana kan itu. Ada juga wilayah yang normal itu FKJP bagus, TFR-nya rendah. Ada yang itu normal. Ada yang KJP-nya rendah, TFR-nya tinggi, normal kan itu masuk akal. Ada juga wilayah yang unik, KJP-nya selama ini pas-pasan. Ketika hitungan TFR sampai ke tingkat desa, jadi unik karena ternyata ada wilayah yang KJP wilayah kita anggap itu wilayah yang minus KJP karena kita menghitungnya KJP. Ternyata wilayahnya itu TFR-nya rendah. Ini yang kita perlu, ternyata dari penghitungan TFR ini kita menjadi terbuka, bukannya menyalahkan si A si B, bukan. Kita menjadi terbuka, jangan sampai kita itu salah jalan lagi. Ibarat TFR itu tujuan kita sampai ke Jakarta, karena kita masih sibuk dengan FKJP dan PA yang mungkin ada sisi tanda petik, itu akhirnya sampai ke Semarang muter-muter di Simpang 5 sampai bensinnya habis karena kita sampai ke Jakarta. Itu kita berusaha melihat TFR dengan jelas, entah itu benar tidak salah. Kita berupaya untuk mencari verifikasi, tapi sekarang ini belum dapat, Mbak. Kita hitung kalau ada salah saat di mana, kalau ada permasalahan di mana, kalau kita dapat, saya yakin TFR yang kita hitung di tahun ini, entah salah, ada kesalahannya berapa persen, saya tidak tahu. Tapi ini ada tonggak sejarah pertama kita menghitung TFR di tahun 2021. Harusnya kita sudah punya TFR yang real. Real itu berarti memang itu TFR-nya gitu. Akhirnya intervensi OPD tepat sasaran. Terus jangan sampai kita salah jalan. Itu tadi ada misalkan TFR itu komponennya apa saja, peserta KP aktif. Kalau kita mencapai peserta KP aktif itu kita harus pel suntik itu harus diperhatikan. Pel suntik kondom harus diperhatikan datanya, kan itu. Jangan sampai FKJP tidak diperhatikan, yang pel suntik kondom tidak diperhatikan, akhirnya kita salah jalan. Karena PA itu jumlahnya lebih besar non FKJP daripada FKJP. Akhirnya ketika ini sudah bisa kita ketahui, maka tim data ini perannya. Nanti R1 push itu adalah penentu PA area kita pertama. Kedua, kita sudah siapkan dengan program pelayanan 1 juta aksesor ini adalah hal penting untuk tim kita, kader PPKBD dan sub PPKBD mulai online. Akhirnya nanti kita bisa mendapatkan data kelahiran online setiap waktu. Itu maka kita akan dapat TFR real dari lapangan. Kalau selama ini kemarin kita ngitung dari Disdukcapil dan program dadaan itu ambil dari Bida, kita cek, kita komparasi, akhirnya ketemu. Nah, sekarang nantinya tidak, tahun 2020 itu kita sudah siap untuk data real dari lapangan melalui R1 Push yang kita berusaha kembangkan menjadi bagus, dan kader bisa melaporkan data kelahiran, kematian, dan mungkin ada
Yang lainnya itu melalui Google Form yang kita siapkan Baik. sesuai dengan kemampuan kader. Itu yang saya sampaikan. Terima Baik, kasih. ya terima kasih sekali Pak Win. Menarik sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Winardi. Ternyata melalui TFR ini akan bisa kita ambil data yang real. Data yang real ini akan bisa memberikan intervensi yang tepat, tentunya seperti itu. Namun sayang sekali Bapak Ibu, waktu kita untuk sesi yang pertama kiranya tinggal sedikit lagi. Nanti kita akan sambung di sesi yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah stay tune, yang sudah standby dari tadi, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita akhiri dulu untuk yang sesi yang pertama. Bapak-bapak kita break dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu, kami hadir lagi di sesi kedua. Masih bersama Bapak-Bapak narasumber tentunya, baik dari IPKB Kabupaten Jepara maupun DP3AP2KB Kabupaten Jepara, dalam acara live IG ngobrol gayeng soal TFR dan ASFR untuk mendukung program Bangga Kencana yang terpadu dan tepat sasaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah ada yang bergabung di WA saya. Bapak-bapak, ini ada yang bertanya. Kami sangat mengapresiasi terhadap yang sudah dilaksanakan oleh OPD Kabupaten Jepara dan IPKB Jepara tentunya terkait dengan penghitungan capaian TFR dan ASFR di Kabupaten Jepara. Ini dari Pak Yayan, ya Pak Yayan, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa menggerakkan sumber daya baik dari OPD, tenaga lapangan, dan lintas program terkait untuk mendukung semua inovasi-inovasi agar program Bangga Kencana bisa lebih optimal. Ini monggo Pak. Dari Pak Yayan. Pak Yayan dari mana? Pak Yayan. Ini tidak disebutkan daerahnya. Terima kasih Mas Yayan. Mungkin dapat kami sampaikan, barangkali ini latar belakang kami yang dulu menjadi penyuluh KB juga. Saya itu penyuluh KB tahun 93 sampai 97. Saya pernah bersama dengan Mas Arif satu kecamatan di kecamatan kota. Mas Arif baru pindah, saya juga baru datang di kecamatan kota, kemudian beberapa bulan kami ada di kantor. Pada saat kami menjadi penyuluh KB, memang kami akui apa yang kami lakukan pada saat itu ya. Saya juga melakukan pendataan, saya juga melakukan rekapitulasi, tetapi ada hal yang terputus. Hal yang terputus adalah rekapitulasi yang kita, ini mungkin bisa saja kita sebut pengakuan dosa ya, Mas Dias ya. Jadi pada saat itu rekapitulasi pendataan ada, rekap per RT ada, tetapi itu tidak kita rekap di tingkat desa sampai pun di tingkat kecamatan. Artinya ada hal yang putus, ada yang putus. Kemudian di tahun 2018 Jepara sudah luar biasa. 2015 itu sudah melakukan pendataan keluarga PK yang diapresiasi oleh Provinsi Jawa Tengah, oleh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2018 kami kebetulan masuk, kami memang melihat apa yang menjadi di bidang KB karena data dan informasi itu masuk menjadi tupoksi bidang KB. Pada saat tahun 2018 apa yang menjadi apa guys? Kalau kita sebut sekarang sering orang menyebut 100 program dari 100 dari program pertama atau apapun guys. Pada saat itu kami memang kepengen memperbaiki data yang ada di program KKBPK. Kami berkonsultasi dengan pada saat itu ada Mas Awan, Mas Heri di provinsi, bahwa Jepara itu satu, terbatas anggaran. Yang kedua, terbatas sumber daya manusia. Dengan keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, PLKB sudah banyak yang pensiun, kemudian PPKBD dan SUB pada saat itu belum terlalu solid ya, karena BUKB belum masuk, sehingga tidak mungkin kami yang ada di kabupaten dengan banyak keterbatasan itu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada terkait data, seluruh persoalan. Kalau kita berbicara seluruh persoalan data, kita mungkin tidak akan bisa berjalan di mana-mana, hanya bermain angka dan angka. Oleh karena itu pada saat itu kami sampaikan kepada Mas Heri, Mas saya fokus di S1 dulu. Kalau kita pilih data itu ada 3, kependudukan, kemudian data KB dan data keluarga sejahtera. Kita fokus di data KB
KB dulu. Kemudian ada yang namanya update R1 pus. Saya berterima kasih tim data kita Mbak Yaruna, tim data tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Kalau saya memberi apresiasi itu, kalau saya punya jempol 10 saya berikan semua Pak Yaruna. Karena sering malam-malam itu saya membuka, karena itu ada grup WA-nya kan. Saya membuka itu masih berbicara tentang pekerjaan. Ini yang kalau saya punya jempol 10 itu akan saya berikan semua. Bahkan di situ, di grup itu dinamika terjadi. Bahkan kami kalau menilai jarang terjadi ya gojekan tetap kita sebagai bumbu ya, tetapi tidak terlalu banyak, lebih banyak kepada pekerja. Kembali lagi tadi, strateginya adalah tidak mungkin dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya kita menyelesaikan seluruh persoalan itu 2018. Sehingga kita fokus di R1 pus, kemudian kita fokus di layanan KB NKJP, tetapi pada saat itu kami sudah sepakat semua harus by name, by address. Konsekuensinya berat Mbak Yaruna ketika kami mengambil kebijakan itu. Dari peserta KB aktif 74-75% menjadi 63%. Turunnya cukup banyak, tetapi resikonya besar. Jadi kami katakan resikonya besar. Pada saat itu kami sering ditanya termasuk oleh Bapak Bupati, kenapa capaian Kabupaten Jepara itu rendah? Karena beliau pasti melihatnya dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Kami katakan bahwa kita terus terang saat ini kita sedang memperbaiki data. Kalau kita mencoba memperbaiki data, maka data itu harus berdasarkan realitas yang ada di lapangan, apapun yang terjadi. Dan hanya beliau bisa menerima dengan catatan meskipun tapi tahun ngarep esok WHP semacam itu. Kemudian Ibu pimpinan juga saya yakin sering dievaluasi dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. 2008 kemudian saya sampaikan juga bahwa ternyata progres ini di tim data kita cukup solid Mbak Yarna. Jadi kami sering diskusi, sering memberikan saran masukan, ternyata ini berkembang terus. Jadi 2018 baru menginjak R1 pus manual, kemudian ada rekapnya, tapi juga masih ada bolongnya. Terus terang saya masih ada bolongnya 2018. Rekapnya manualnya ada, tetapi connect-nya ke dalam itu belum. Masih ada terputusnya. Tetapi kita sudah punya BNM BNM di tingkat lapangan aja belum connect sampai di dalam. Kemudian 2019 masih lanjut, kita mulai berbasis kinerja penyuluh KB. Jadi kami sangat bersyukur, sangat apresiasi terhadap IPKP Kabupaten Jepara yang mensupport ini semua tentang kinerja penyuluh KB. Ternyata ini dinamika ini berjalan terus. Termasuk hasil diskusi, hasil ngobrol, hasil bedah buku kalau kita sebut. Jadi saya meskipun biasanya kalau umur di atas 50 kan mulai santai ya Mas Arif. Tetapi gara-gara anak-anak muda ini sering buka buku, saya jadi sering ikut buka buku. Jadi sekarang kalau kita biasa di semua petunjuk, semua apapun selalu berbicara TFR, unlimited, kemudian DO dan CPR modern dan lain sebagainya. Maka itu kalau kita menyebut program ini harus semakin tajam. Tadi Mas Arif mengatakan langkah cerdas, tadi ini harus semakin tajam. Paling tajam sebenarnya adalah kalau kita sebut total fertility rate. Total fertility rate itu gambaran nyata keberhasilan sebuah program. Kalau yang lain itu pendukung, DO, unlimited, kemudian PA itu pendukung. Tetapi gambaran keberhasilan program adalah total fertility rate. Kemudian strateginya seperti apa? Bahwa sebenarnya lintas kemitraan lintas sektor itu sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita membangun semua berbasis aturan yang ada. Jadi kita bentuk tim, kita diskusikan, di situ ada dinas kesehatan, bahkan dari dinas kesehatan juga mengapresiasi ketika kami sampaikan bahwa dengan penghitungan pendataan persalinan by name address nanti siapapun bisa memanfaatkan data tersebut. Kemudian dengan statistik kami juga menerima banyak masukan. Juga statistik juga berterima kasih karena selama ini ketika kita berbicara TFR itu biasanya sampling ya. Tetapi di tahun 2020 kita bukan sampling tetapi sudah melakukan di dalam BN pada saat itu nanti mungkin dari lapangan tadi Mas Alif sudah banyak menceritakan tentang
pada deadline kita sudah tidak sampling tetapi sudah sensus, artinya sudah mendata semua. Ini barangkali strategi, dan terus terang kalau tidak disupport oleh tim data kabupaten, oleh PKB, angan-angan kami itu hanya menjadi angan-angan atau mimpi siang bolong ya. Tetapi sekarang saya sangat berterima kasih kami dari kabupaten OPD sangat terima kasih pada tim data dan PKB. Itu barangkali dari sisi OPD mungkin bisa ditambahkan dari Mas Arif maupun Mas Win dari lapangan, ataupun mungkin bisa hal-hal yang belum terungkap selama diskusi ini bisa saja muncul di forum ini. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Wigio penjelasannya. Mau ditambahkan Pak? Iya, tambahan sedikit aja. Iya. Jadi itu kami berterima kasih pada OPDKB khususnya Pak Wid, karena kuncinya pertama itu adalah keberanian untuk memulai yang baik. Jadi waktu itu seperti tadi diceritakan oleh Pak Wid, Kabupaten Jepara berani mengambil untuk memulai berubah menjadi dasar yang baik. Pencapaian kita dari 73 menjadi 63 itu adalah sesuatu yang sangat riskan sebenarnya. Tapi itu adalah harus kita mulai. Kita mempunyai CO 63%, tapi kita punya by name by address. Daripada kita punya angka 73%, tapi kalau ditanya by name by address kita kelabakan. Nah, waktu itu menjadi tonggak pertama sebenarnya keberanian dari PT OPD Kabupaten Jepara untuk mengambil langkah itu. Jadi berani memulai untuk sesuatu yang baik. Jadi dari CU 63 tapi kita punya by name by address. Nah, mulai dari itu nanti sudah diceritakan oleh Pak Wid, kita selangkah demi selangkah kita akan terus meningkatkan program sehingga pencapaiannya akan semakin meningkat, tetapi juga diikuti dengan data yang baik. Jadi meningkatnya itu bukan karena meningkat angkanya, tapi memang real peningkatan itu ada by name by address-nya. Jadi teman-teman PLKB saya kira juga menjadi semangat karena OPDKB khususnya di bidang KB yang dimotori oleh Pak Widjo itu bersemangat untuk mencapai itu. Jadi untuk memperoleh data yang baik, sehingga teman-teman mendukung dengan sepenuhnya, meskipun tadi sudah diceritakan mengenai kekurangan dana yang untuk memperoleh data yang baik itu sebenarnya memerlukan harus ada dukungan dana yang besar sebenarnya. Iya. Ini barusan tadi ada WA juga, dukungan dananya bagaimana? Iya. Tadi diceritakan Pak keterbatasan itu, tapi yang pertama kan ada niatan memulai. Kalau ada niatan memulai nanti saya kira pasti ada jalannya. Karena tidak harus sesuatu itu harus teman-teman penyuluh di balik di kecamatan atau tim data kecamatan, tidak harus setiap langkah itu harus bernilai materi. Saya kira tidak seperti itu akhirnya. Nah, karena sudah ada komitmen itu akhirnya kita tidak menilai kerjaan kita itu dari hanya segi itu saja, tapi segi manfaatnya. Karena setelah kita kerja keras, kemudian tadi kita sudah hasilnya, mimpi kita ke depan mungkin OPDKB dan tim data kabupaten dan teman-teman yang lain. Jadi kita melihat nanti tidak hanya kita punya TFR per desa, mungkin punya data yang lain yang bisa untuk mendukung pencapaian program. Kalau dari awal tadi kan Mas Win kita evaluasinya dari MKJP. Dari MKJP tadi sudah diceritakan MKJP-nya tinggi, ternyata sekarang ketemu TFR-nya tinggi juga, kan jadi masalah. Seperti kemarin, saya punya wilayah itu MKJP-nya selalu rendah. Kalau dievaluasi, kan Pak Widjo kalau evaluasi per PLKB bukan per kecamatan, tapi by name. Si A, desa A, pencapaiannya MKJP baru 5% misalnya. Tapi ternyata setelah dihitung TFR oleh Mas Win di tahun 2020, TFR-nya sangat rendah, seperti Kelurahan Panggang. TFR-nya rendah, padahal MKJP-nya selama ini kalau dievaluasi di kabupaten itu paling rendah pencapaiannya. Seperti
kelurahannya Mas Win binaannya Karangbagusan dulu. Karena sekarang kan Mas Win kan jadi penguasa Tunggal Karimun Jawa. Saya sendiri sekarang sudah over ke desa, tidak di kecamatan kota lagi. Dan saya yakin masalah dukungan dana mungkin nanti Pak Win juga bisa menambahkan. Teman-teman, saya yakin tidak berpikiran setiap langkah harus bernilai materi sekarang, tapi bernilai kita punya cita-cita, kita punya sesuatu mimpi yang besar, sehingga nanti kerja kita akan semakin lebih efektif, efisien, tidak output dan input dan outputnya itu seimbang. Jadi tenaga yang kita keluarkan akan bernilai sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi saya kira teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Jepara sekarang lebih semangat lagi untuk melakukan mendukung apa yang telah dimimpikan oleh Pak Widjo. Kita mempunyai data yang bagus. Tonggak awalnya tadi saya ceritakan, keberanian OPDKB mengambil langkah sesuatu itu menjadi real. Jadi ada pencapaian kita yang turun, tetapi kita punya by name by address, daripada kita punya pencapaian angka CO yang tinggi tapi kita kelabakan kalau ditanyakan by name by addressnya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif. Monggo. Terima kasih tadi karena ada yang menyebut anggarannya berapa bisa apa enggak? Kalau kita sebut membangun data. Di tahun 2018 kami masih ingat tuh kita punya anggaran APBD 50 juta. Kemudian RT kita tuh ada 4.600. Kemudian di tahun 2018 juga ada support dari BKKBN untuk update pendataan maupun pendataan kakak baru, tapi jumlahnya tidak banyak. Pada saat itu kalau kita rata-rata itu satu RT hanya kurang lebih 15.000 yang APBD, kemudian yang dari APBN itu 10. Kalau kita jumlah per RT itu 25.000 rupiah per RT. Pada saat itu terus terang saya dulu ada dua opsi sebenarnya, karena saya belum banyak bertemu detail dengan Mas Arif ya, dengan itu, tapi saya masih meragu-ragu. Opsi yang pertama adalah satu, karena kita tidak ingin diadukan di kekerasan terhadap rumah tangga, atau karena duit sedikit tapi jalurnya sing api itu loh, kan pada saat itu berpikir ke sana. Opsi yang pertama pada saat itu adalah data kita data komplit, ada 3 komponen itu, tetapi kita sampling RT-nya untuk memberi gambaran kepada Kabupaten Jepara itu seperti apa sebenarnya. Kemudian opsi yang kedua, kita kurangi indikatornya, tetapi mencakup seluruh RT. Itu di awal pada saat kami. Pada saat itu saya agak ragu memilih yang kedua. Saya sebenarnya agak nyaman yang pertama, tapi outputnya tidak maksimal. Saya ragu sebenarnya kami perlu membaca, mungkin nanti Mas Win bisa bercerita tentang ini. Pada saat itu kira-kira itu saya diprotes ke LKB dengan 25.000, tapi semua data meskipun kita perkecil itu bisa diterima. Kemudian saya lontarkan kepada tim data kabupaten maupun IPKB, kita hanya punya 25.000, tetapi kita ingin punya data yang nyata. Tetapi itu diapresiasi luar biasa oleh teman-teman penyuluh KB maupun saya yakin suara penyuluh KB itu suara rakyat. Jadi kalau penyuluh KB-nya oke, saya yakin kadernya oke. Tapi kalau penyuluh KB-nya tidak oke, pasti kadernya juga akan tidak ada. Ketika diapresiasi oleh teman-teman penyuluh KB tim data kabupaten, maka ini menjadi berjalan. Sampai sekarang sebenarnya kalau kita nilai uang itu kecil sebenarnya, kecil dari apa yang kita peroleh atau manfaat data yang bagus. Itu mungkin tambahan dari kami. Baik, terima kasih Pak Widyo. Berikut ada pertanyaan lagi Pak di IG. Ini apakah kinerja penyuluh berbanding lurus dengan capaian TFR? Monggo, ini mau dijawab. Ya, apakah kinerja penyuluh ini berbanding lurus dengan capaian TFR sampai hari ini di Kabupaten Jepara ini, Pak? Bagaimana dengan yang sudah kita lakukan? Terima kasih Mbak Jera. Ya. Program, kalau kita sering menyebut dengan teman-teman data itu bahwa ada, kalau sering menyebut ketika kita berbicara data itu sepanjang hidup.
kalau berbicara program mungkin pendek-pendek, kita berbicara data itu sepanjang itu. Dan program data di Kabupaten Jepara itu masih terus bergerak. Termasuk tahun ini sesuatu yang kita mulai yaitu TFR. Tetapi detail kalau kita sebut kita baru melangkah tapi separuh ya. Di bulan Juni ini nanti kami akan melakukan yang namanya update R1 PUS. Update R1 PUS di tahun 2018-19 sudah dilakukan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. 2018-2019 itu manual update-nya. Tetapi 2020 ini update-nya masih manual. Tetapi nanti data R1 PUS itu akan di-entry di dalam aplikasi yang dibuat oleh tim data kabupaten. Nanti mungkin bisa diberi gambaran masih tentang aplikasi ini. Kami katakan begini Mbak Jelena. Jadi nanti kalau kami selaku orang kabupaten ya, kalau secara detail kan nanti tim data kabupaten kecamatan. Kami orang kabupaten selama ini masih ada kesulitan kalau berbicara KPKJP kita bangun sistemnya, kita sudah dapat. Tetapi kalau berbicara prestasi aktif yang betul-betul bayaran Beatrice sampai ke ini proses terus, kemarin ada tetapi masih manual. Tetapi dengan adanya aplikasi Google Form nanti kami bisa melihat sebenarnya tuh data yang betul seperti apa, tempatnya Mas Arif seperti apa, kemudian Mas Win seperti apa. Nanti kalau data kurang lebih bulan Juli nanti kita sudah mendapatkan update rekapitulasi update R1 PUS tahun 2020 dengan sentuhan Google Form, maka kami akan melakukan evaluasi tentang keterkaitan perpustakaan aktif dengan TFR. Kalau kita berbicara perpustakaan aktif desa, TFR desa, di situ ada kinerja penyuluh KB, ada kinerja penyuluh KB. Karena terus terang ketika kami di dalam kemarin sedikit ya, kalau kita sebut semangat sih, tetapi tidak terlalu bersemangat karena ada yang terputus tadi. Belum bayaran Beatrice-nya belum masih ada yang putus ya. Meskipun tingkat kebetulannya saya yakin sudah bagus, tetapi dengan 2020 sentuhan Google Form ini kami nanti semakin yakin sehingga bisa kita evaluasi seberapa pengaruhnya kinerja penyuluh. Kalau hipotesanya kinerja penyuluh berpengaruh pada TFR. Hipotesa kami. Kami yakin itu. Nanti saya yakin data-data di ASEC Google Form itu bisa menunjukkan. Mungkin Mas bisa menambahkan tentang aplikasi Google Form yang coba dibangun di Kabupaten Jepara tahun 2020. Terima kasih. Dari saya sebagai tim data kabupaten ya, bukan sebagai TRAB. Tim data kabupaten itu mulai dari sampaikan Pak tadi, step by step berkembang mengikuti teknologi. Kalau sekarang kita dari provinsi, dari BKPN, setiap hal ada Google Form dan sebagainya. Kenapa tidak? Kita coba. Ternyata percobaan kita itu di awal tahun itu cukup berhasil. Yang permasalahan tadi tentang anggaran dan sebagainya itu tidak selamanya disampaikan Mama Fit, tidak selama setiap langkah itu harus ada uangnya gitu. Akan bermasalah big data ini adalah seperti kita membangun jalan tol. Kalau tanpa big data maka arus data dari bawah sampai ke atas ini rumit dan menguras tenaga karena tidak ada tim yang membuat perjalanan data ini menjadi lancar. Kalau ini menjadi tidak lancar, otomatis boros keuangan dan sebagainya, gitu, tidak efisien. Nah, big data ini berfungsi untuk melancarkan alur data dari paling bawah, dari kader sampai ke OPDKB. Alur data ini di tahun 2020 kita sudah mulai berusaha sampai ke tingkat kader sub PPKPD di tingkat RW. Itu berarti ketika kader kita itu sudah mulai mampu mengisi Google Form, maka harapan dari OPDKB dan OPD Kabupaten Jepara termasuk saya pribadi, kita nanti akan bisa melangkah ke peserta KB aktif. Itu yang kalau dulu tadi saya katakan kalau MKJP itu kita jangan sampai kita salah jalan. Kalau kita PA mungkin
tidak salah jalannya lebih tingkat kemungkinan salah jalan itu kecil kalau sampai ke PA. Ketika kader ini nanti ada namanya distribusi pel dan kondom, itu sudah kita coba beberapa kali, ternyata mereka sudah mulai clear. Apalagi program PKBN yang baru itu sejalan dengan program kita Pak Widi. Yang mau kita, ini 1 juta asektor itu, sebelum ada 1 juta asektor itu, kita sudah membuat Google Form untuk distribusi pel dan kondom oleh kader sampai ke tingkat sub BPKBD. Dan setiap ada memberikan alkon itu kepada orang, dia harus mengisi Google Form dan nanti merekap secara langsung ke saya sebagai tim data kabupaten. Dan nanti rekapitulasi itu tidak hanya by name by address, di situ ada sheet 2 itu rekapitulasi per desa, di sheet ketiga ada rekapitulasi per kecamatan dan per kabupaten. Jadi setiap orang bisa melihat pergerakan data itu real time, harapan itu. Dan dengan adanya yang bukan aplikasi ya, Google Form itu kan biasa, kayak Facebook kayak biasanya. Cuma ini menarik karena ketika kader itu mengisi, dia tidak perlu melaporkan ke kecamatan atau kabupaten. Kecamatan pun tidak perlu melaporkan ke kabupaten. Itu namanya efisiensi yang tadi saya sampaikan. Kalau tim data ini efisien, maka tidak boros anggaran, tidak boros sebagainya. Kader mengisi, semua langsung terekap skala kabupaten. Kabupaten bisa melihat pergerakan penggunaan alkon, pel dan kondom. Itu belum suntik ya, suntik belum. Pel dan kondom. Di tahun ini harapannya semoga saja pandemi ini segera berakhir. Proyek. Harapan kita tentang mencapai ke PA kemarin M4JP, sekarang melangkah ke PA itu realistis. Ketika PA kita itu realistis, maka PA menjadi tolok ukur PLKB di Jepara tahun depan. Kalau bisa realistis, kalau tidak ya tidak berani. Tetapi tidak mau kalau tidak ada keinginan dari PA non KJP tadi kan itu. Harapan saya dengan program BKP yang terbaru ini untuk Harjanas ini 1 juta sektor itu menjadi momentum penting untuk sistem data kita. Selama ini tim data itu skala kecamatan sampai kabupaten. Sekarang kita akan melangkah langsung ke tingkat PPKBD di desa dan sub PPKBD di RW. Dan itu akan terintegrasi dan bukan mempersulit situasi. Ketika kader itu dia dapat membawa alkon misalkan pel dan kondom itu yang 20, dia distribusi 20, kita punya 1107 sub dan 210 berarti 1300. Kalau 20 maka kita bisa mendapat 26.000 data by name by address pel dan kondom gitu kan gitu. Iya betul. Tapi kalau nanti suntik itu akan kita pikirkan ulang karena kita harus kerjasama dengan bidan dan sebagainya. Mungkin saja nanti kader kita BPKBD dan sub dalam angan saya itu kalau kita menyuruh bidan tidak enak kan gitu. Nah mereka meminta data ke bidan. Kalau data pel kondom ini clear, mereka sudah terbiasa, kita melakukan suntik yang dari bidan kader tiap bulan menanyakan, terus diisi, mereka datang ke balai untuk pertemuan tidak perlu bawa kertas. Apa itu kertas? Saya sudah dapat laporan mereka, saya langsung masuk ke saya. Pak Wid pun saya tidak perlu lapor Pak Wid buka HP sudah tahu grafiknya kan itu. Nah itu efisiensi ini yang memangkas banyak anggaran. Kalau harus karena kemari harus pertemuan sebagainya, habis anggarannya hanya untuk itu. Tapi kalau sistem yang baru yang dari nol dan langsung terekap ke kabupaten itu OPD bisa melihat, Mas Arif bisa melihat, dan pakai tab itu bisa melihat grafiknya ada. Kalau nama-nama kan repot dilihat. Ada nama misalkan M4JP yang sekarang yang masuk ke data Google Sheet kita itu ada 2000-an. Kalau nama itu pusing kan, lihat nama gitu. Tapi di situ di sampingnya ada rekapitulasi per RW. Di tingkat di situ ada tulisan nama sub PPKBD-nya. Target RW-nya berapa? YouTube-nya tahu kalau dia mulai bisa buka Google Sheet-nya di HP. Oh aku kok kurang 5 kan ada, atau kurang 2. Itu dari sisi sub. PPKBD bisa melihat capaian skala desa. Oh capaian itu sakmene. Dan tadi kan itu clear. Mas Arif bisa melihat skala desa, skala kecamatan bisa terlihat detail. Pak Wid
bisa melihat secara keseluruhan. Pengen dilihat apanya bisa. Kalau tadi ada desa A bagusnya yang mana kan gitu. Kalau misalkan dari sisi PA bagus, TMR-nya bagus nggak? Kalau PA saya yakin PA itu mendukung TMR cukup besar. Kalau PA bagus, saya yakin TMR-nya juga rendah. Tapi kalau MKJB bagus, belum tentu. Tadi Mas Arief nyampaikan desa Panggang itu ternyata desanya banyak yang lansia kan gitu kan, banyak itu desa pensiunan. Ini KB udah mungkin KB kan itu kan gitu. Jadi tim data ini dari sisi anggaran butuh anggaran banyak atau tidak itu tergantung efisiensi alur data. Dan kita akan kembangkan alur data yang irit anggaran. Irit anggaran itu kader kita BOKB dilakukan, bahkan kebagian BOKB sekarang itu berbasis data. Jadi ada 16 kecamatan, katanya bukan dibagi 16 juga, enggak. Pembagiannya bergantung jumlah PPKBD, jumlah sub, jumlah RW-nya berapa. Itu pembagian itu akan proporsional. Kayak misalkan para kota itu ada sub 107, ada PPKBD 18. Kalau disamakan dengan Karimun yang PPKBD dan seberapa, ya nanti jomplang, nggak ada adil. Tapi kalau berbasis data, maka semua anggaran tepat sasaran yang seperti di judul ini, tepat sasaran. Kecamatan yang pusnya tinggi, kadernya banyak, tentu akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Misalkan Pak Arief punya kayu kelilingnya di kemana? Mau ke TMR rendah atau MKJB rendah atau angka ASFR 15-19 tahun terlalu tinggi di daerah mana? Itu integrasinya tepat sampai ke desa mana, bahkan mungkin ke RW mana itu kita ketahui kan itu. Itu bagusnya sistem data yang mencoba kita bangun. Jadi semua hal ini semakin kita masuk ke dalam semakin banyak kesalahan juga. Saya melihat banyak kesalahan yang harus saya perbaiki. Kita mengatur banyak orang itu tidak mudah. Kalau saya bisa berbagi nih, sistem data itu tidak harus mahal atau keren. Yang penting itu user friendly. Kalau dulu ada teman BKBN kesini, Mas, datamu harusnya user friendly. Kalau itu mudah dipahami semua orang. Kalau kita punya kader yang mereka hanya bisa buka SMS, dan jangan dikasih aplikasi-aplikasi rumit. Mungkin rumit bagus, mahal, tapi ternyata tidak berguna, tidak user friendly. Kalau kita aplikasi sederhana murah, tapi ternyata itu lebih efektif. Jadi jangan berpikir tentang anggaran saja, karena anggaran dapat aplikasi bagus ternyata dilepas ke kader, mereka tidak bisa ngisi karena kader itu sederhana. Kayak kemarin Google Form kita buat dua kali klik, ngisi pertama terus diklik selanjutnya, kata-kata selanjutnya itu menjadi permasalahan ternyata. Akhirnya kita rubah lagi. Itu hanya sederhana itu jadi masalah. Makanya untuk teman-teman kemudian yang akan mencoba sistem data yang efisien, tidak harus mahal. Oke, terima kasih. Baik Pak Winardi, terima kasih penjelasannya. Ada beberapa ternyata apa yang kita obrolkan sangat menarik. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ini kebetulan ada beberapa lagi Pak Widyo, Pak Win dan Pak Arief. Ada yang tanya nih, langkah apa yang sudah dilakukan oleh OPD atau IPKB berkaitan dengan kegiatan TFR, SFR yang sudah dilaksanakan, gitu. Yang kedua, data-data tersebut apakah bisa dirasakan oleh masyarakat langsung dan seperti apa? Nah, jadi apa yang kita bahas ini ternyata banyak yang merespon, tidak hanya dari PLKB. Ternyata Bapak, data-data yang kita bicarakan ini janjinya ini data apa dan apa yang bisa dirasakan masyarakat seperti itu, Pak? Monggo. Terima kasih. Tadi yang pertama gimana? Langkah apa yang sudah dilakukan oleh OPD berkaitan dengan TFR dan ASFR? Jadi mungkin kalau proses memperoleh kan tadi sudah ya. Sudah. Kemudian setelah data yang pertama, mungkin dapat kami sampaikan. Sebenarnya menarik kalau ini ada kita mampu nge-share itu hasil perhitungan. Kan misalnya menarik sekali. Tapi bisa banyak hal yang bisa digali dari data itu. Kita ambil contoh tapi saya Mas Arief tadi. Di sana itu FKJP-nya biasa saja. Sering Mas Arief itu kalau rapat agak rikuh di depan. Tapi kalau JP-nya pada saat itu kita berpikir berarti di desanya Mas Arief itu program tidak begitu berjalan.
Tapi ternyata setelah dihitung TFR-nya, ternyata TFR-nya itu rendah di bawah rata-rata kabupaten. Artinya di sana kalau kita simpulkan kemandiriannya tinggi. Angka TFR-nya rendah tapi kemandiriannya tinggi. Data-data TFR ini meskipun ini belum sampai final itu menjadi sebuah, kita belum menghitung margin ya, belum sampai karena untuk bisa menghitung margin nanti ini akan kami lakukan di Kabupaten Jepara. Data-data yang kita punya kita serahkan ke desa untuk diverifikasi apakah masih ada yang kelewatan atau tidak. Kalau marginnya itu tidak lebih dari 5%, kami mengatakan selaku meskipun bukan orang statistik ya, tapi selaku sedikit paham tentang proses pengambilan data, kalau marginnya itu tidak lebih dari 5%, maka data yang kita punya itu bagus. Tidak sangat bagus, kalau 1% dia sangat bagus marginnya. Dan ini belum sampai ke verifikasi, tetapi kami meyakini pergerakan data itu cukup bagus, cukup detail dan tingkat kebenaran di hipotesa kami adalah bagus karena mereka bayarnya by address. Itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penyuluh terkait dengan apakah yang selama ini dilakukan sudah betul. Manfaatnya banyak sekali, termasuk SFR. SFR ada tuh yang namanya program kalau di sekolah mereka keren. Mungkin genre ya. Ketika belum ada, ini kan baru data ini kan masih ada di meja kami ya, Mas Wid dan Mas Arif ya. Belum sampai kita keluarkan ya. Kemarin Duta Genre bisa saja dia memberikan program nikah keren itu sangger, ono wong jaluk dituruti kabeh. Mungkin ada 2 permintaan hari yang sama, dia tidak melihat segmentasi sasaran, tapi lebih melihat ke siapa yang minta. Tapi dengan data ini bisa lihat, saya harus ke desa ini, karena desa ini banyak persalinan di bawah 19 tahun. Itu terkait data. Yang kedua manfaat ya. Iya, manfaat yang dirasakan masyarakat langsung berkaitan betul, dengan jadi sekarang kita ambil contoh, saya pernah di Bumiarjo. Bumiarjo itu salah satu desa di Kecamatan Keleng. Dulu ketika program itu berjalan dengan belum berbasis data, kita melihat Keleng itu semuanya sudah oke. Ternyata ketika kita melihat membedah Bumiarjo pada saat itu berbasis data, ternyata di sana KBMKJP-nya itu ngeblok di 1 RW. Padahal ada 8 RW, itu hanya di 2 RW. Kemudian kami datang ke kader-kader yang ada di Bumiarjo, kami katakan bahwa ketika seorang ikut KBMKJP, itu kita selaku pengelola program itu sudah membantu masyarakat untuk bisa hidup sehat, untuk bisa hidup lebih sejahtera karena dia punya tidak direwoi dengan punya anak dan punya anak ya. Kemudian saya katakan kepada kader-kader, Bu, niki RW saya yang lupa RW-nya, ini ternyata hanya ada 2 RW yang benar-benar melu KBMKJP cukup banyak. Yang 6 RW ini masih banyak yang belum KBMKJP. Artinya kita punya kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat lewat KB. Apa yang menjadi positif ternyata di berikutnya semua RW sudah pakainya sudah. Itu salah satu contoh. Baik, ya. Baik, terima kasih sekali Pak Widyo, Pak Winardi, juga Pak Arif, selaku Ketua IPKB Kabupaten Jepara yang sudah memberikan informasinya kepada kita semua. Bapak Ibu yang sudah dari jam 1 tadi sampai kita sudah hampir selesai karena waktu juga sudah selesai. Bapak-bapak, mungkin ada closing Pak Widyo? Terima kasih Pak. Yang pertama, saya yakin tadi kelihatannya masih banyak yang belum terjawab ya. Nanti ini tetap kita jawab, Mas Ari, Mas Win, tetap pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa peningkatan kualitas data ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan urgent bagi program Bangga Kencana. Kami menangani program Bangga Kencana itu sudah lebih dari 25 tahun dan baru tahun-tahun terakhir kami merasakan dengan data yang bagus itu program akan semakin terarah. Kemudian yang kedua, total fertility rate dan SFR itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kita harus mencari jalan bagaimana kita bisa memperoleh angka-angka itu. Kalau kita hanya berpangku pada BPS, maka hanya 5 tahun sekali kita punya data, bahkan di tingkat kabupaten kita kadang-kadang tidak dapat karena terlalu sedikit sampingnya. Oleh karena itu menghitung TFR, SFR itu menjadi sesuatu yang urgent, Kita yakin kalau ini kami boleh menyarankan ini tidak hanya di Jepara, tapi di kabupaten yang lain juga boleh dia akan menghitung karena memang Bangga Kencana itu ujungnya tadi TFR.
Kemudian yang kedua, data ini menjadi sangat bermanfaat kalau kita aplikasikan semua orang berbasis data seperti yang saya sampaikan tadi. Di Jepara, alhamdulillah sudah mulai banyak kita bekerja berbasis data seperti yang dimiliki Harjo. Ketika belum ada data, semua berjalan normal, tapi ketika sudah ada data, lebih tajam. Kemudian yang ketiga kami sampaikan COVID-19 itu tidak selalu membuat merugikan kita semuanya. Ternyata ini punya dampak yang bagus terkait dengan kalau kita berbicara data. Nah, ini lebih keren. Kalau kita berbicara saat ini pandemi COVID-19, ternyata ini sudah memberikan kontribusi yang positif kalau kita berbicara terkait perbaikan data. Termasuk Harganas. Harganas memberi efek ke data dengan adanya program pelayanan KB serentak 1 juta akseptor. Kalau kita berbicara KB serentak akseptor, kekuatannya adalah di KB ulang. Kalau KB baru MKCP itu pasti progresnya bagus, tapi angkanya pasti tidak terlalu banyak. KB ulang itu akan sangat optimal kalau diperkuat dengan data basis yang baik. Jadi tetaplah bersemangat seluruh IPKB se-Jawa Tengah, terutama kalau hari ini temanya data. Perbaikilah data itu, karena dengan data kita bisa melangkah jauh ke depan, kita bisa menghemat tenaga, kita bisa menghemat anggaran, sementara capaian-capaian itu bisa tercapai dengan baik. Itu barangkali beberapa hal yang bisa kami simpulkan, Mbak Yarno, terkait apa yang menjadi pembicaraan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Widyo. Sekali lagi terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Winardi yang sudah ngobrol gayeng soal TFR dan ASFR. Bapak Ibu, kita sudahi dulu. Sebagai penutup akan ada persembahan kembali dari CPKB Kabupaten Jepara, Mbak Evelyn. Monggo Mbak Evelyn, dan terima kasih sekali lagi atas atensi dan kebersamaan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.